Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ahmad dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah saya jawab. Akan tetapi sepertinya pertanyaan ini sangat penting bagi teman-teman yang barangkali eh, bisa terulang pertanyaan yang seperti ini. Maka dari itu saya akan menjawab pertanyaan teman-teman dan saya akan menjawab di video ini. Tolong perhatikan semua dan jangan sampai ketinggalan sampai saya menjelaskan semuanya ya. Pertanyaan pertama ada ini di sini. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ustadz saya mau nanya, apakah boleh kita ketika diterima di UIM kita memilih lebih dari satu fakultas? Jadi teman-teman, kalau kita sudah keterima di UIM, tetap kita harus milih satu fakultas saja ya. Nggak boleh kita milih dua fakultas ya. Kalau milih dua fakultas ya gimana ceritanya gitu kan, belajarnya bentrok nanti. Soalnya antara fakultas satu dan fakultas yang lainnya itu beda gedung ya. Jadi gedungnya walaupun berdekatan, tapi tetap beda gedung dan nggak bisa dirangkap langsung dua fakultas seperti itu. Adapun kalau misalkan mau pelajaran tambahan, kalian bisa memilih ya di Masjid Nabawi. Di situ ada banyak halakoh. Kalau kalian ambil jurusan syariah dan kalian ingin mendalami hadis, di Masjid Nabawi ada majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, beliau mengajarkan hadis. Begitu juga dengan Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudzaify ada mejanya juga. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail di mana letak-letak atau kursi-kursi majelis-majelis para masyayikh di Masjid Nabawi, dan insya Allah kalau ada waktu saya akan menjelaskan semuanya supaya bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jadi intinya cuma satu, dan kalau mau pelajaran tambahan silahkan ke Masjid Nabawi dan pilih di sana ada halakoh Al-Quran, ada juga halakoh akidah, fikih, dan juga hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan juga tafsir juga ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Afwan Ustadz mau nanya, kalau anak daftar beasiswa lebih dari satu univ di Saudi, misal daftar UIM dan Umul Qura, UKU ya, itu boleh nggak ya? Mohon doanya semoga Anda bisa kuliah di Timur Tengah. Ya, saya doakan semoga yang bertanya bisa diterima di salah satu universitas di Saudi Arabia ya. Untuk kalau daftar sebenarnya itu malah lebih bagus ya, itu daftar lebih dari satu. Intinya jangan terfokuskan hanya satu fakultas saja atau satu univ saja maksudnya. Jangan terlalu fokus kepada Universitas Islam Madinah. Bagus kalian berharap dan selalu berdoa dan minta doa dari orang tua juga untuk diterima di UIM. Tapi jika kalian ingin daftar ke yang lainnya juga itu boleh, bahkan bagus gitu. Karena ya barangkali rezekinya bukan di Madinah, bisa jadi rezekinya di Mekah gitu, di Ummul Qura ataupun di Abha juga ada pendaftarannya. Tapi saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara daftarnya karena banyak di YouTube, dan insya Allah kapan-kapan saya akan kasih tahu cara pendaftaran di UIM. Dan kalau kalian mau daftar silakan, linknya sudah ada di deskripsi ya. Jadi intinya boleh. Ada pertanyaan, Ustadz, kulkas di sana kira-kira harganya berapa? Oh, kulkas ya, waktu kemarin saya beli itu sekitar 330 real ya. Kalau dirupiahin ya 3 kali 4 berarti 1.200.000 ditambah sekitar 1.300.000 lah, sekitar 1.300.000 itu sudah dapat kulkas. Tapi kulkas yang kecil ya. Ya cukup lah buat sendiri mah gitu kan. Kulkas juga dipakainya buat sendiri, nggak perlu gede-gede gitu ya. Kalau ada yang gede, ada yang sampai 500 real juga ada. 500 real berarti kali 4 sekitar 2 juta harganya. Ada macam-macam. Ada pertanyaan lagi, ya akhi, apakah orang yang nggak bisa bahasa Arab bisa masuk ke UIM, dan apakah ada seleksi bagi pelajar yang baru diterima? Ya, seleksi pasti ada. Kalau orang nggak bisa bahasa Arab ya banyak yang nggak bisa bahasa Arab, termasuk saya pun waktu keterima juga saya ya belum lancar bahasa Arab, masih gagu ya, masih canggung gitu, dan belum terlalu ngerti. Walaupun saya lulusan pesantren, tapi saya cuma ngerti dasar-dasarnya saja, bukan bahasa Arab aktif gitu, bisa muhadasah langsung ngomong sama masyayikh atau sama-sama teman-teman yang dari luar negeri ya. Tapi bisa, dan banyak yang seperti itu, banyak. Dan ya jadi kita tuh butuh pembiasaan gitu.
kita biasa biasa di Indonesia kita ngomong bahasa Indonesia, dan kita kalau di Arab teman-teman kita pada ngomong bahasa Arab dari berbagai macam negara, dan kita setiap hari dengar kajian atau setiap hari kita kuliah, itu kita akan mendapatkan apa ya, sedikit-sedikit menyerap gitu, karena kita butuh adaptasi. Kurang lebih kalau mau lancar di sana ya 1 tahun lah, 1 tahun misalkan dari belum bisa sama sekali, insya Allah 1 tahun udah bisa lah gitu ya. Adapun yang udah tahu apa namanya dasar-dasarnya, insya Allah 4 bulan ya, setengah tahun lah udah bisa mengikuti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada wifi enggak ya? Oke, kalau wifi jelas ada, yang namanya juga universitas pasti ada wifi-nya gitu kan. Tapi wifi-nya itu ada di kuliahan, jadi ada di kampus, bukan di asrama. Jadi gedung asrama sama gedung kampus ya jelas berbeda, nggak mungkin disatuin. Dan wifi-nya sebenarnya di asrama juga ada router wifi. Waktu itu yang di bagian asrama saya itu pernah dinyalain sekitar 2 jam, habis itu dimatiin lagi dan sampai sekarang belum pernah dinyalain lagi. Gitu. Jadi wifi harus ke kampus. Ada tempat-tempat tertentu seperti apa namanya, dekat Matam ya, dulu juga itu kampus, tapi itu juga ada wifi-nya. Nantilah kalau kita sudah ke Madinah lagi, insya Allah saya akan menjelaskan tentang wifi yang ada di sana. Kalau untuk belajar di asrama bagaimana, Ustaz? Harus pakai data? Ya iya. Kalau belajar di asrama harus pakai data. Kita beli kartu di sana, ya kita paketin, kita beli paket kuota di sana, dan kita ya pakai data belajar. Kalau misalkan belajar online ya, belajar online juga kemarin sempat terlaksanakan sekitar 2 bulan. Setengah semester masuk, setengah semester terjadi ini pandemi. Jadi kita waktu itu belajar di kamar dan pakai kuota. Ada pertanyaan lanjutan, boros nggak Ustadz? Berapa rial bayar data pakai wifi portable dari Indonesia bisa? Oh, jadi kalau dihitung boros ya, kalau direalkan, kalau kita udah biasa pakai real itu nggak begitu boros ya, standar lah. Tapi kalau dirupiahkan itu bisa sampai 400.000 per bulan. Pakai wifi portable dari Indonesia bisa, ya. Jadi bawa wifi portable dari Indonesia gitu ke sana bisa. Wifi portable terus tapi kartu kuota, kalau kuotanya kuota Indonesia, ya nggak bisa dipakai di sana kecuali roaming. Ya, kecuali roaming baru bisa. Tapi paket roaming itu lebih mahal dan lebih lelet ya dibandingkan kartu sana, karena kartu di Saudi itu udah mendukung 5G ya. Jadi kalau kalian mau ganti HP, ya kalau kalian mau cari HP yang benar-benar bagus ya, cari HP yang udah support 5G ya, 5G. Karena di Saudi udah kartunya udah sampai 5G, dan paketan 5G itu murah-murah, lebih murah dari 4G ya, biasa promo gitu kan. Makanya saya kemarin mau beli yang 5G tapi HP saya nggak support. Sayang sekali. Ada sempat yang komentar agak nggak enak. Jadi katanya saya itu mengikuti YouTuber-YouTuber yang lain atau gimana. Saya juga sebenarnya saya nggak ngerasa ngikutin siapa-siapa. Karena kalau kalian lihat video saya dari video saya yang dulu itu yang tentang motivasi atau tentang apa, itu saya logatnya sama kayak gini. Kadang-kadang saya sosokan keras, kadang-kadang saya ngomongnya dicepetin. Ya emang kayak gitu. Emang saya tangannya suka gerak sendiri, siapa yang ngikutin gitu. Jadi kemarin ada sempat yang komen, dan komentarnya tatkala saya mau balas komentarnya tiba-tiba hilang, entah dihapus sama YouTube-nya, entah komentar tidak bagus gitu kan, karena emang ada kata-kata yang tidak bagus gitu kan. Saya nggak ngapus dan saya pengen balas. Setiap ada komentar yang istilahnya nyeleneh itu saya balas, dan nggak saya cuekin, insya Allah. Jadi gini guys ya, kalau kalian nggak suka video ini ya biarin saja gitu. Kalau kalian nggak mau nge-like ya, mau dislike juga nggak ada masalah gitu kan. Yang penting saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan yang bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Dan saya ngapain ngikutin orang? Saya punya ciri khas tersendiri, dan saya punya gaya sendiri gitu kan dalam menyampaikan sesuatu. Dan saya ini, kalau kalian buka di YouTube saya, profilnya itu ada tulisan backgroundnya tutorial, motivasi dan hiburan. Dan ini saya memberikan informasi yang penting seperti ini termasuk dari informasi ya, ada dari motivasi bagi saya
untuk teman-teman semua, dan saya motivasi diri saya juga gitu guys ya. Kalaupun mau komentar yang jelek-jelek, ya kalau video saya benar-benar jelek silahkan gitu, nggak ada apa sih nggak boleh, saya nggak ada masalah kalau video saya itu benar-benar jelek, silahkan komen jelek gitu ya. Kalau bagus ya, kalau kalian ada video saya yang bagus, kemudian kalian tidak suka, ya ngapain komen jelek gitu kan, nggak ada fungsinya gitu, bahkan malah bikin jengkel Anda sendiri tatkala saya pengen balas komentarnya sudah dihapus, entah Anda yang menghapus, entah dihapus sama YouTube-nya sendiri. Tapi sempat saya screenshot, nggak tahu ya, nanti saya tampilkan. Mungkin gitu aja guys ya dari video saya ini. Mohon maaf saya jarang upload karena sekarang lagi masa ujian. Bahkan sekarang pun masih ada ujian 3 pelajaran lagi. Insya Allah setelah ujian saya akan banyak upload di YouTube insya Allah, dan mengabarkan tentang video-video bermanfaat ya. Baik itu seputar Madinah ataupun motivasi ataupun tutorial. Nah, saya udah lama nggak buat tutorial atau hiburan. Nanti saya bikin vlog jalan-jalan atau gimana. Yang penting kita bikin seru dan bikin nyaman dilihat gitu ya guys ya. Mungkin video saya segitu saja, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini dan juga bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.